Assalamualaikum kawan-kawan subscriber, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, lancar menjalankan segala aktivitasnya. Persiapkan diri kalian yang nyaman, karena sebentar lagi kita akan memasuki dunia blockchain. Alpha Network ini emang bener-bener ngeri-ngeri sedap. Ngerinya ini scam, sedapnya adalah kalau sampai dia listing di bursa kripto. Konten kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas kemungkinan scam atau legit Alpha Network ini ya. Soalnya kalau mau scam gampang banget ya project ini ya. Maksudnya tuh nggak KYC juga. Kalau mau kabur udah bisa ya, soalnya developer udah ngantongin duit 458.000 dolar ya. Itu udah miliaran ya, duit segitu banyak banget ya kalau buat kita. Kalau mau scam udah bisa kabur ya, mungkin aplikasinya udah nggak bisa digunakan, dan medsosnya kayak Twitternya, Facebook, YouTube-nya itu mungkin udah semuanya udah nggak bisa diakses ya. Jadi developer mungkin kabur kalau kayak gitu. Kita bakal analisa kemungkinan scamnya seberapa kuat ya project ini ya, dan kemungkinan berhasilnya seberapa kuat. Kita sama-sama analisa dalam konten ini. Pertama, kalau mau scam jelas ya udah bisa kabur ya, karena udah mengantongin duit 400 ribuan dolar. Di dalam aplikasi penambangannya ditampilkan transparansi supply yang beredar ya. Supply yang beredar dan sisa koin yang masih bisa dikumpulkan oleh semua user atau penambang. Tampilan ini membuktikan kalau mau scam ngapain ya ribet-ribet munculin transparansinya. Sampai detail-detailnya kita punya penambangan dasar 0,25, penambangan aktif dari referral, lootboxnya sampai ditampilkan kayak gitu ya. Kalau lu ngambil lootbox juga bakal ada di sini muncul lootbox yang lu dapet. Total koin, total loot box selama lu menambang nih yang atas. Sesi saat ini, penambangan lu per hari ini ya. Nah, semua lengkap di sini ditampilin.
Terus di paling bawah nih tulisan yang kecil bahasa Inggris ya. Kira-kira kalau diartiin kurang lebihnya begini nih. Ketika pengguna keluar dari aplikasi penambangan, lingkaran penambangan, atau terlibat dalam aktivitas penipuan, koin akan ditambahkan kembali ke dalam stok. Sampai detailnya kayak gitu ya. Berarti kalau ada penambang yang melakukan aktivitas penipuan misalkan nih, lalu transaksi peer to peer di medsos, di grup-grup kan tuh ada tuh yang tawar menawar ya kan. Misalkan ada transaksi deal, lu kirim koin lu ke alamat dompetnya kan ada. Nah, lu bisa melakukan pengaduan ya ke developernya. Nanti kan alamat walletnya itu ketahuan ya. Alamat wallet ANC Alpha Network Coin. Nah, mungkin itu bisa dibekuin ya akun yang menipu itu. Kalau lu udah transfer tapi dia nggak bayar, lu bisa ngadu. Bisa kirim email atau ke grup-grup medsos, atau lu bisa manfaatkan kekuatan medsos ya kan, lu sebarin nih alamat wallet ini nih, bahaya. Kalau sampai terdengar atau lu pengaduan lu diterima, itu mungkin akun tersebut bakal di blok koinnya ya. Dan koin yang dia pegang itu bakal ditambahin ke stok yang ini. Terus kalau user yang udah nggak aktif, yang udah mungkin ya bertahun-tahun, meskipun project ini baru setahun lebih ya, entah itu metodenya kayak gimana buat identifikasi penambang yang nggak aktif, atau setelah koin yang ditambang itu sedikit lagi habis, dinyatakan user itu nggak aktif ya mungkin ya, dan koinnya bakal dikembaliin ke dalam stok. Kalau mau scam ngapain ya, dia ribet-ribet bikin penjelasan yang sebenarnya itu nggak perlu ya, nggak perlu. Kalau emang mau scam ngapain. Tapi kemungkinan scam tetap ada ya, tetap ada, soalnya dia udah ngantongin duit $400.000. Developernya juga nggak jelas ya, maksudnya bukan nggak jelas project yang nggak jelas orangnya, kita nggak tahu siapa, dari negara mana, terusnya juga cewek apa cowok terus juga tua apa muda, kita sama sekali nggak ada akses buat tahu itu ya. Ya pada dasarnya emang dunia blockchain, cryptocurrency itu pada dasarnya adalah anonim ya, karena cryptocurrency pertama di dunia Bitcoin pun penciptanya adalah anonim atau nggak diketahui siapa orangnya. Tapi nggak harus muncul wajah ya developer kripto itu. Wah, ribuan puluhan ribu developer kripto yang mukanya nggak pernah muncul, namanya kita nggak pernah tahu, tapi proyeknya tetap berjalan dan tetap menghasilkan cuan ya. Buat kalian yang masih baru dalam dunia kripto ya, inilah alam blockchain. Sistem kepercayaan desentralisasi keuangan yang bisa mengejutkan siapapun ya. Meskipun developer nampilin wajahnya, sering ngelakuin live video tapi banyak koin-koin project kripto yang rakwel setelah rilis, developer muncul wajahnya di media, di berbagai konten, tapi tetap banyak project yang nggak bertahan ya. Jadi nggak harus
di alam kripto ini nggak harus jelas siapa penciptanya, tapi adalah projectnya yang harus jelas, bukan orangnya ya. Kalau yang belum ngerti dunia kripto, kalau yang udah ngerti ya pasti udah you know lah. Sebagai contoh kita ambil dari project kripto yang menggemparkan dunia ya, salah satunya Bitcoin. Itu udah siapa aja tahu ya, karena cryptocurrency pertama udah menciptakan banyak miliarder bahkan triliuner ya. Dan contoh nyata realnya itu adalah CZ Binance atau CEO-nya Binance tuh Cheng Zhengpao. Dia menjadi triliuner dari Bitcoin ya, karena gue baca biografinya itu dia jual apartemennya buat beli Bitcoin saat masih awal ya. Itu udah pasti jadi triliunan ya. Beli di awal project Bitcoin itu mungkin masih ratusan dolar harganya, atau bahkan masih $1000-an juga. Itu sekarangnya udah, biarpun lagi turun parah, tetap harganya masih tinggi ya, 16 ribuan dolar. Terus kita ambil contoh lagi cryptocurrency yang developernya sama sekali nggak pernah munculin wajah, tapi menggemparkan jagat dunia cryptocurrency, itu Shiba Inu. Itu juga udah banyak menciptakan miliarder di seluruh dunia, termasuk di Indonesia banyak ya. Kalau lu searching lu cari, itu banyak orang yang sukses dari koin Shiba Inu. Gue sempet jadi cerita pengalaman, menyesal juga ya. Awal listing di Indodax gue beli 16 dolar. Shiba Inu tuh nol masih 7 atau 8. Terus setahun kemudian, nggak sampai setahun ya, nol udah di kill 4-0 atau kurang lebih 4 sampai 3-0 lah, gue lupa. Tapi gue ingat banget gue beli nol masih 8. Pokoknya nol masih banyak banget. Sekarang kan nol cuma 4 ya Shiba Inu ya. Gue jual waktu naik 100% dari awal gue beli. Pikiran gue udah cuan lah, bodo amat, gue tarik. Ntar kalau turun gue beli lagi. Setelah gue jual nggak turun lagi. Mau masuk takutnya langsung ngongsor. Keseringan kan gitu. Makanya ini sebagai pengalaman, kita harus kuat mental di dunia kripto ya. Gue cuma berbagi pengalaman tentang gue beli koin Shiba Inu. Kalau sampai gue masih tahan sampai sekarang, udah bayanginnya kill 4-0. Itu pada intinya adalah kita nggak itu ya. Kita tuh harus kuat mental dalam dunia cryptocurrency. Kuat mental maksudnya gimana? Jangan kuat pas turun doang, kuat pas naik juga perlu ya. Kalau pas lagi naik nih kita kuat gak mental buat nahan. Kalau kita nggak kuat ya jual no problem, karena udah untung. Kalau kita nggak kuat mental, jual biarpun udah untung itu sah-sah aja ya. Tapi kalau naik terus ya, itu dia yang dimaksud kuat mental. Sampai kapan kita kuat nahan saat kenaikan, sampai kapan kita kuat bertahan saat penurunan. Kita lihat di Alpha Network News di Facebook. Kalau kita aktif ngelihat media sosial dari Alpha Network, kita juga bisa lihat potensi kedepannya dan juga potensi terburuknya. Bukti lain pembayaran penarikan dari penukaran Alpha oleh pengguna. Ini bukti user yang udah withdraw.
masih receh-receh ya, 2 dolar. Berarti itu udah jelas bisa di withdraw kalau lu udah mencapai, udah punya dolar yang cukup di withdraw ya, karena ada fee-nya. Menambang jaringan alpha di seluruh dunia. Alasan yang mungkin mengapa tim belum dapat menurunkan pembaruan apapun adalah karena mereka sibuk bekerja untuk meningkatkan blockchain Alpha Network. Seperti dari gambar di bawah ini. Mereka dengan jelas menyatakan bahwa setelah peluncuran layanan Alpha Exchange, mereka akan fokus pada peningkatan skalabilitas dan pengoptimalan jaringan. Dan setelah itu mereka akan mengembangkan utilitas untuk menarik lebih banyak investor yang juga akan membantu meningkatkan harga ANC. Daftar publik koin apapun hanya mungkin dilakukan pada jaringan blockchain yang dirilis sepenuhnya. Sehingga daftar publik mungkin dilakukan setelah perbaikan pada blockchain Alpha Network. Untuk saat ini mari kita tunggu peluncuran roadmap karena akan menunjukkan lebih banyak perkembangan yang akan dibawa tim ke Alpha Network. Pertambangan akan berlanjut tetapi dengan lebih kesulitan untuk mendapatkan ANC. Ini akan memicu langkah besar-besaran bagi penambang baru yang mungkin mereka akan merasa jauh lebih baik untuk membeli dari pertukaran atau penambang awal. Juga Alpha Network Coin akan terdaftar di bursa publik sebelum kolam habis. Nah, ini ngeri-ngeri sedep juga kan. Bakal terdaftar di bursa publik sebelum kolam habis. Maksudnya tuh sebelum nih koin yang tersisa habis di sini nih. Kalau bener itu adalah langkah selanjutnya, nah sebelum ini habis mungkin kisaran sisa berapa puluh juta gitu ya, udah listing di market kripto. Nah saat itulah mungkin saatnya benar-benar legit dah. Kalau sampai di situ, wah enak banget bro. Kalau emang ini janji developernya udah dipastikan bakalan terjadi ya, kalau emang itu udah janji. Tapi ini kita nggak tahu ya, ini Alpha Network news dari developer atau cuma individu, maksudnya tuh oknum dari tim developer ya. Milikku pada tingkat yang lebih tinggi selagi kamu masih bisa, maksudnya tuh tambang selagi masih bisa. Jelas ya sedepnya di situ kalau sampai listing di market crypto. Saat ini di Alpha Exchange aja yang bisa dibilang itu adalah pre-sale, itu sempat ATH-nya nih. Harga tertingginya sempat 1,6 dolar di harga pre-sale. Kalau sampai di market crypto ya dengan koin 500 jutaan, cuma 500 jutaan. Gue nggak ngebayangin ya kalau sampai di atas 2 dolar itu, wah benar-benar gurih parah. Soalnya itu manisnya, tapi pahitnya juga bisa scam. Bukan pasti scam ya, gue nggak bilang pasti ya, ini cuma kemungkinan terburuknya, karena soalnya banyak banget yang ngeluh di grup-grup Telegram dan lain sebagainya. Itu ada juga yang nge-vote this project it's scam, orang-orang luar kayak gitu bilang ya, cannot sell. Soalnya kalau sampai di market crypto 1 dolar aja ya, kalau penambangan dasar 0,25 tanpa referral sehari, hitung aja sendiri ya berapa koin alpha, berarti lu sehari bisa menghasilkan 0,25 kali 24
kali 10 aja 2 koin 0,5 kali 20 berarti 4 ya, 5 koin alpha ya, berarti lu sehari bisa $5 kalau sampai di market kripto itu $1 ke atas. 0,1 0,2 atau 0,5 juga itu udah gurih-gurihnya ya. Tapi nggak tahu ke depannya kalau emang sampai di market kripto kejadian harganya rilis, kita bisa langsung transfer koinnya ke exchange yang terdaftar nanti. Biasanya ya kalau yang koinnya banyak itu ada pembatasan withdraw per hari atau per bulan. Kita nggak tahu juga ya developer ini baik apakah nggak. Ada developer yang pelit, yang misalnya kita punya koin banyak nih dibatasin kayak gitu. Terus pokoknya pasti ada syarat-syaratnya ya kalau developer pelit. Tapi kalau developernya nggak peduli, maksudnya bukan nggak peduli ya, gimana ya, developer royal royal gak tuh, berapapun koin lo bisa langsung lo jual kalau sampai di market kripto. Tinggal kirim ke exchange-nya, langsung jual di market. Biarpun beritanya ini udah beberapa hari ke belakang, tapi masih relevan menurut gua di Alpha News ini. ANC saat ini $1 yaitu sekitar kenaikan 10.000% dari harga listing. Pergerakan harga yang luar biasa. Jangan lupa untuk bergabung dengan kami di Twitter. Harga ANC saat ini berada di 0,45 yang merupakan gerakan progresif. Pada saat itu terdaftar di bursa publik, kalian semua akan berada pada kekayaan besar. Coba itu kan, kalian semua bakal berada pada kekayaan besar kalau sampai terdaftar di bursa publik. Iya sih, bener ya. Selagi masih bisa menambang, manfaatkan nih buat para penambang. Kalau yang belum ikut nambang, monggo, linknya ada di deskripsi. Jangan sia-siain ya. Kalau emang pun ini scam, ini benar-benar free, gratisan dan nggak ribet tanpa KYC. Terus kira-kira kapan rilis di bursa kripto ya? Berarti logikanya semakin banyak yang menambang bakal semakin cepet koinnya terserap habis, semakin cepet juga rilis di market kripto ya harga Alpha Network Coin. Kalau menurut gua kita ambil pahitnya ya, 6 bulanan lagi ya, 6 bulanan lagi atau setahunan lagi kalau masih pada kuat. Kalau masih pada kuat mah ya gas aja, tinggal klik doang ya kan. Jangan sampai ntar udah rilis di market kripto kita malah waduh, coba waktu itu gua rajin ngekliknya ya kan, coba waktu itu gua nyari referral yang banyak. Biasanya orang kayak gitu, nyesel belakangan ya kan. Namanya nyesel di belakang, nggak ada depan. Kalau di depan sopir ya. Baiklah, itu ya pembahasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu perkembangan channel ini, like, comment, share, subscribe biar kita ketemu lagi silaturahmi dalam konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.